ada di sini, ada di sini, so ada di sini. Jadi dia bilang ke anak, "Dek, mami mau operasi dulu di Korea, mau tarik kuli, dia facelift." Dia pulang ke Indonesia, kita paling pertama sampai tak duduk kita ketawa. Tuhan lebih muka daripada rupa aku begitu, lebih mata jadi sipit sekali. Karena mungkin terlalu kencang tuh dokter ada tarik. Cuma dibayangkan, mungkin tuh terlalu kencang, dokter asisten ada tarik. Ini memang yang kecil begini, tapi cantik. Cantik sih cantik, Cina dari sebelah mana tante? Begini tuh. Kalau ke Korea muka, nggak bayar listrik dona. Semanya lanjut. Kalau nggak mati lupa banatan dok kita. Jadi nanti ingin cantik tuh hati Jo, nggak usah yang lain. Muka itu kalau di agama Kristen engkau dengan keriput dan ubah itu tanda kedewasaan. Nggak usah juga terlalu aduh Tuhan. Segala dulu sama ngomong mami, DP badak paling mahal kanebo. Ada tuh merek kanebo tuh. Sekarang lap oto. Dulu, kita jujur, dulu anak muda nyadar lipstick pakai apa? Gula-gula goro kan permen karet bulat-bulat yang warna-warni itu, yang ada warna merah, warna orange, warna hijau. Dia bagian dulu dan sih dia gosok, ya kan? Tapi coba lihat, mereka menikah sekali seumur hidup. Cuman dulu kalau bahannya kan alis, tato, baru holven luar, holven masuk. Dia tuh pakai roller yang di belakang. Dia lihat sih, kalau mau masuk dia belum ke dalam. Itu kalau buat anak muda dan orang. Tapi kalau pejabat, cuma lihat. Manado adalah provinsi Sasak paling tinggi di Indonesia. Oh dia DP suami bupati, DP suami pejabat teras provinsi, 8 senti itu sayangnya. Dong bilang nih, itu saking DP tinggi itu Sasak Barbara setengah botol habis. Itu, kita sampai bilang kita pernah ketemu ibu-ibu yang Sasaknya sampai begitu tinggi terbang. Bagaimana dia bikin rambu? Kita sampai bilang pada asisten itu ibu kalau masuk sayang itu lebah, hilang jalan keluar jadi lalat nih pasti keracunan deng Barbara di dalam. Tapi orang kalau orang Nado itu kalau 8 cm naik pesawat ndak masalah siksa. Coba yang biasa tidur kan begini, mahal aman. So bayar ini hari lunas. Jadi iya kan orang sama dulu kan begitu. Sasak tinggi-tinggi naik pesawat tidur begini. Bayangkan penerbangan Jakarta Manado 3,5 jam dia begini. Karena kalau dia tidur ke belakang langsung habis tutup belakang sini. Di Amerika kita belum pernah lihat orang sasak begitu. Itu yang mau tadi bilang, Amerika tuh sedap sekali sayang. Orang tidak peduli dengan dirimu, mau pakai baju bagaimana, warna bagaimana, orang cuek. Tapi tuh orang di Indonesia, apalagi nggak ada di Nado sayang, datang ke gereja salah celana, dong angkat terung, nabi hidup dari kejadian sampai wadi. Kasiannya. Orang kasihan tak salah pakai apapun, nggak tahu. Sementara khotbah di muka. Jadi orang tanya, "Mal bagaimana kalau dapat orang begitu? Suka ngomongin hidup orang." Anda yang beragama Kristen kasih ayat Amsal 20 ayatnya yang ke-19. Janganlah pernah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Ada di kayak Alkitab kasihan. Jadi bagaimana kamu kalau orang itu bocor mulut? Mengana baptis dia ulang. Marinya usah pakai kolam wastafel juga nanya saya mana rujuk dari mulut bertobat karena mulut. Ya kan? Mungkin waktu dia kasihan dulu lahir baru pembaptis selam mulunya masuk.
Jadi DP nama Baptis ikan mujair. Di luar DP bibir. Tapi nggak sama. Dari 100 orang Manado, kurang lebih masih ada 50% begitu. Tapi kita tahu di NH-nya ada orang begitu. Yang hadir hari ini pastinya ada begitu. Iya toh, nyanda kasihan. Selama hidup di perantauan, mengapain ngurusin hidup orang, betul? Jadi besok kalau Anda mau pulang Manado sayang, jangan Desember. Jangan. Pas kajul. Karena baju hitam-hitam semua. Tapi kalau mana Desember datang, kalau aduh pulang dari NH, yang jemput yang Birman Leiko. Pura-pura angkat koper di plastik ada for kita. Mongol juga begitu teman-teman. So banyak sekali tadi ada live. Jangan lupa nih oleh-oleh bro. Tenang. Masih ada baju merek apapun $5. Di rumah masih ada. Sepatu merek Gus. Merek Gus. Ceritanya kita lagi di New York, lagi di Las Vegas, di LA, di Philadelphia, di acara DP malam di gereja, DP sore itu mau lagi foto-foto di Taman Cinta ke apa DP nama, pentelepon masuk, jadi mau lagi sementara jalan ke Burlington. Ron, di Amerika di mana? Iyo ada dia, tahu dari mana? Ada di Facebook, orang bilang kan di Amerika. Mongol saudara saya tinggal di Makassar. Jadi logat Makassarnya ada. Terus ada perlu apa? Itu Mongol. Beli kita sepatu merek Gus. Kita nanya, merek Gus. Gus itu apa? Kita mau putar-putar tapi otak Gus. Oh, DP tulisan buku apa GUES ternyata Gus. Pas kita lihat di Burlington, ada bos $9. Mohon maaf tamang-tamang itu sepatu original. Apalagi orang mau kasih oleh-oleh, nah mungkin kan orang bawa di DP katalog. Kan kalau orang mau sesuaikan katalog itu sepatu dari 1972. Jadi udah yang penting merek Gus. Betul. Baju tak usah susah, di Burlington ada Calvin Klein. Termasuk ini jaket. Kita beli di Burlington. Tenang sayang, yang pakai artis. Pasti orang pikir beli di butik. Padahal di Jemex. Jadi tidak usah pusing hidup. So itu Mongol selalu bilang teman-teman ini bye-bye nih. Hidup ini santai. Kita pernah di satu acara gereja, selesai acara datang ada orang buka foto, ada yang mau sharing, aduh Pak Mongol memang luar biasa ya dipakai Tuhan, memang katut semenandang Pak Mongol. Kenapa kasihan orang masih ada berjuang, masih ada pikul salib. Kita ada pikul apa? Pikul salib. Siapa yang suruh? Dia bilang, Alkitab dan Kak Mongol yang bilang pikulah salibmu. Dia bilang, Yesus sebelum mati dia bilang semua sudah selesai. Kayak mengenai pikul. So selesai. 1 Korintus bilang semua telah dibayar lunas. Kok mengenai masih jadi tukang utang. Lepas tuh salib. Ngana seorang merdeka bukan lagi hamba. Oh kamu mau jadi tuh usah pikul. Jangan tiap hari nggak bawa tuh galon aku kalau keluar tombol. Saya yang sudah nggak usah kok jadi santai dia hidup. Bagaimana Kak bicara supaya santai? Makan ke selama mampu bayar. Nggak usah dengar dokter bilang ini boleh itu ini boleh ini. Nggak usah, dia juga meninggal tuh dokter. Siapa tuh dokter larang-larang terus dia lebih umur panjang dari orang? Belum tentu. Ada dokter lebih dulu meninggal. Mongol PO mah 106 10 hari baru mati. 40 dokter yang periksa dia sudah mati lebih dulu. Udah meninggal duluan tuh dokter daripada nenek, kasihan. Apalagi orang di Indonesia, mohon maaf teman-teman, Indonesia ini kadang-kadang suka bikin darah tinggi dokter-dokternya. Oknum dokter
yang kadang-kadang masuk campur di hidup kita, padahal bukan dia penentu hidup kita. Perkara nasi putih, aduh ini boleh kata, Pak Mongol nggak boleh makan nasi putih Pak, soalnya itu karbo dan gulanya tinggi. Kita yang beli mana yang apa sih? Terus harusnya gimana dong? Ya kita harus pakai nasi merah Pak. Nasi merah. Karena seratnya tinggi Pak Mongol, karbo dan gulanya rendah banget Pak Mongol. Terus apa dokter fungsi serat? Buat kita lancar buang air. Mau langsung bilang sama dokternya, dok, ini kita hidup buat berak atau buat ngapain sih? Enggak, sudah Jo, mau masuk campur. Nggak boleh makan babi. Katanya kenapa dok nggak boleh makan babi? Karena mengandung cacing pita. Kita tanya dia warna apa? Kita dokter boleh tahu tuh cacing ada pita. Kalau dia cacing pitanya warna pink berarti kan tuh Valentine cacing pita gitu. Iya kan? Kita tanya Pak dokter kenapa dok? Karena Pak Mongol ingat ya, cacing pita itu dimasak pada 1000 derajat Fahrenheit, cacing pitanya nggak mati. Kita langsung bilang Pak dokter, dok tenang aja dok, selama tuh daging babi orang punya putus cacingnya dok, mati juga tuh cacing. Kita orang harus pusing dengan dia. Kita kok yang beli? Iya enggak? Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Orang kita oma di sana setiap minggu makan babi 100 baru mati. Nah, Mongol kita mandi baru Mongol dapat informasi. Setiap hari dia masak, ngosengnya pakai apa? Minyak zaitun. Amba perlu 2 tahun sosro. Banyak yang bikin darah tinggi adalah stroke. Karena sekali dia bengkok susah orang mau nyanyi. Saya mau dia bilang pada teman-teman Anda kalau beragama Kristen ke gereja menyanyi saja. Ada orang di gereja pas menyanyi dia nanti giliran Nana stroke menyanyi bagaimana Nana? Jadi di saat Nana sehat, senangkan hati Tuhan, jangan semua mati kasihan yang sebelah yang harusnya menyenangkan hati Tuhan jadi tak ganggu Tuhan obat. Aduh, sama dengan bapak-bapak yang hadir hari ini. Ingat teman-teman, jangan orientasinya ingin jadi six pack. Orang yang diberkati Tuhan itu orang bunci. Jadi kalau mau nih buncit, mau nih diberkati karena dia saya yang bilang sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Nanti engkau adalah orang yang diberkati Tuhan. Jadi jangan pingin, aduh kita mau olahraga dulu, kamu mau diet. For apa? Dia kamu mau soalnya kita berat kasihan 87 kilo kamu mau. Terus bagaimana caranya? Kita mau makan sayur kamu mau. Biar boleh makan itu tuh biar terus. Nah Tuhan no panda tiap hari makan sayur bulu. Panda itu dia makan, dia nak pernah makan daging saya. Dia makan daun bambu. Tiap hari cuma lihat di gode. Oh berarti orang harus rajin makan ikan Kak Mongol. Cuma dia beruang grizzly. Tiap hari dia makan salmon polo. Cuma dia di Bangka. Jadi ribet di hal yang gak penting. Makan dia selama gak mampu bayar. Nggak usah dengar kata orang. Siapa dengan six pack terus dia mati? Belum tentu. Dan buat Anda yang badannya buncit, jangan dengar dokter bilang hati-hati nanti kamu serangan jantung. Jangan percaya kita memang kurus jantung juga. Jadi tenang aja bos. So di perantauan begini, musim dingin begini, kok nyak makan daging, ada makan roti. Perjamuan jangan tiap hari tinggal di anggur. Nah usah sama Mongol di dunia artis, Mongol tak pernah ribet. Orang bilang Mongol gak ada bisa kan? Mereka apa jadi artis? Pasti gak ada macam kui-kui. Tuhan yang buat Mongol jadi artis.
Kalau Tuhan yang bikin mau jadi artis, manusia mana yang boleh membantah? Yang tuh eksis. Seberapa menit kalau berhitung betul? Kasihan no Bang Rano dan Kak Lili. Terus saya dalam persembahan di Pelaste, jangan. Jadi nyantai, nggak usah nih kecuali aja oma-oma ya. Cantik-cantik gitu. Masa anak yang muda-muda kurang pede dari oma-oma ini sama perang dia hidup saya. Orang zaman dulu emang berpikir cuci tangan pakai sabun apa? Nah ada bro. Zaman dulu yang pakai sabun itu hanya orang kaya. Orang yang kelas di bawah mereka cuma cuci tangan pakai begini doang, pak selesai. Makan zaman dulu hanya orang kaya yang punya sendok dan garpu. Yang orang biasa pakai tangan. Lah orang ribet sekarang ribet, hati-hati kamu nanti cacingan. Nggak usah didengar teman-teman. Cuma lihat orang gila. Dia makan di mana? Di tong sampah, dia bongkar. Ada berita orang gila kena diabetes. Ada mau pernah baca orang gila kena stadium? Ada. Dia meninggal kadang kiri ke kanan terserah apa dia mau tidur. Tapi ada satu pengalaman Mongol yang akan pernah terlupakan. Tahun 2020 pas COVID terjadi, Mongol itu punya kegiatan mengantar makanan sehat kepada teman-teman para medis di rumah sakit maupun di tempat-tempat yang menjadi sentral untuk posko COVID di Sulawesi Utara. Itu Mongol nganterin ke rumah sakit Tomohon, itu ada 3 rumah sakit, ke Minahasa, Minahasa Selatan, Kota Manado, Kota Bitung, Minu. Ada 6 area yang kita anterin. Sekali waktu Mongol nganterin mana? Di rumah sakit Ratu Buisan. Itu teman-teman ODGJ diberi nama orang dengan gangguan jiwa. Jadi Mongol antar tuh bola kacang hijau buat para medis. Pulang Mongol, dok makasih ya. Pulang dulu ya dok, sehat selalu dok, semangat. Tahu-tahu ada orang bakar yang Mongol. Kita langsung tabah dia. Ada orang gila kenal pak kita. Ada orang gila, ada orang ODGJ manggil Mongol. Kita kan langsung tapi kita baru ingat ada kasus cerita tuh yang soal ban mobil bocor, isinya pasien ODGJ, terus ternyata mobilnya bisa jalan lagi karena orang ODGJ yang bilang. Terus di orang gila bilang begini, kita kasihan gila marnya bodoh. Gitu. Kebayangin ada orang ODGJ dia berteriak Mongol. Kita langsung balik. Kita tanya tapi teman Pak Ali. Nah dengar tadi. Iyo kak. Orang dokter tadi bilang orang semua di dalam ODGJ. Berarti jangan-jangan dia coba di kita ke YouTube. Ya kan? Jadi mau apa lagi? Santai lebih enak. Pusing, mau apa nih? Setiap bulan gajian saya. Jangan, sini gajiannya per minggu. Haleluya. Aduh, boleh mau melamar kerja karena ini gajian dok per minggu. Pun satu hari dia gajian $150. Aduh. Kita bangga dengan pekerjaan apa di Amerika, salah satunya itu caregiver. Orang bilang Mongol kerja begitu kan begini. Teman, pekerjaan caregiver itu pekerjaan mulia karena antara pekerja dan pelayanan. Jadi nggak usah malu teman-teman. Tapi saya selalu bilang Sulawesi Utara memang ada kenangan khusus dalam KPI. Selama kita berkarir 15 tahun. Hanya Sulut mau foto di Mongol nak pernah datang, dia aja pakai dari jauh. Kalau orang kita stand up di Jogja, di mana di Pulau Jawa, Pak Mongol punten izin foto ya, dia ayah sih. Di Kalimantan, Pak boleh nggak mau foto? Di Manado nggak, dia pakai dari jauh. Dia panggil dari jauh, mau foto sih kok. Kita kadang-kadang dalam hati siapa yang butuh ini sebenarnya.
Bayangkan kita di Mantos, di Starbucks, dia di Adidas. Sini. Kita fit sekali panganan. Sini. Terang bagi ke begini. Mana yang kemari? Masa kita yang ke sana? Dia bagi-bagi. Ih, bisa sombong. Foto kadang-kadang bikin stres loh, serius teman-teman. Kita dulu pelantikan Bupati Sangir Pak Yabes. Jadi Bupati sore siang pelantikan DP malam pesta rakyat. Mongol Isti Yulisti mengisi acara. Bekalar acara, wih orang Paku Ambor foto. Ya Tuhan, ada tuh omak satu foto di Mongol. Kon dia pencet DP kamera, DP timer 20. Kita langsung takut, kon sadiki jo 20, 19, 18, 17. Datang ada anak muda, kamu mau? Deng kita dulu nih kamu mau nih, oma deng kita dulu. Oma tahan di pantai leher, deng kita dia, deng kita jangan dulu ngena. Masih 15, 14. Aduh, jadi kita jangan darah tinggi di situ. Darah tinggi lagi kedua di mana? Mbak foto dan cewek-cewek. Oh Tuhan, dia berfoto. Ih, kayaknya aku angle-nya kanan, kamu mau dia ambil. Oke. Ya kak, pipiku tembem. Berarti kiri kak Mongol. Di kiri. Kurang dapat kak Mongol. Sudah kalau memang gode-gode jo. Kenapa sih harus kiri kanan? Terang ini lala disenyum. Bikin darah tinggi. Terus di Amerika kita pernah gereja kasihan, sedap sekali dari sini. Nggak pernah ada di doa sampai setengah jam. To the point orang doa saklek. Orang di nado Tuhan sampai jatah tidur. Apalagi orang doa makan, so terkenal paling lama. Dibayangkan doa makan, berarti kamu kalau doa makan lama kalimatnya bagaimana? Tak putus-putusnya. Lama itu saya. Baru berapa itu? Bayangkan kamu jaya sampai babale belum lalam amin amin. Dibayangkan kebaikanmu dalam hidup kami. Sehingga nyata sampai hari ini kami ada. Semua karena kebaikanmu dalam hidup kami. Habis Brenebon PAL. Aduh Tuhan. Dan dia suka ada jebakan-jebakan kalimat dan terima kasih so amin belum. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Dari tingkat pusat sampai ke pedesaan. Ekonomi bangsa kami, sosial politik bangsa kami. Tuh dia bawa semua sayang pariwisata, boleh semua dia bawa saya. Bayangkan tuh sayur kangkung hijau, so hitam belum amin amin. Terus kalimat yang paling menjebak apa sayang? Oh haleluya haleluya. Belum amin itu kalau belum. Di Manado itu kalau doa makan ada tiga part, 3 termin. Kami juga berbuat pemimpin bangsa kami. Bapak Prabowo Tuhan sebagai presiden kami. Engkau berkati apa yang dia kerjakan Tuhan. Engkau buat berhasil. Anak cucu dan menantu kita Prabowo belum ada jadi menantu. Belum ada cucu, anak cuma 1. Kayak pokoknya so ada cucu dan menantu. Ih kasih aduh kadang-kadang kamu udah buat gubernur kami Tuhan. Wah bawa kami juga berdoa buat wakil gubernur. Kayak banyak sekalian kepala dinas kan gitu. Jadi pas amin tuh nasi so keras. Akhirnya apa yang terjadi? Bungkus jo. Karena sekelamaan. Apalagi kalau dia berdoa Tuhan, hadirlah di tempat ini. Kita langsung buka mata. Tuhan dia ada suruh si datang. Ini pendetanya baca Alkitab kalau dia datang kiamat. Pas kita protes begitu, durasinya pakai dong ganti. Kami percaya engkau ada di tengah-tengah
kami. Lebih soy takut kita langsung Tuhan di sebelah mana ini. Jadi kalau Mongol pulang Manado, acara di Manado, acara pakai makan-makan dan sebagai Mongol juga yang bikin doa. Kita langsung dia bagi, mari kita berdoa menurut agama dan kecepatan masing-masing. Doa lama-lama sekali. Belum lagi kalau itu ke gereja kau baru beli cincin mas. Desember orang di Manado itu ajang pamer di gereja. Jare boleh 5 cincin sampai 7. Ada 2 di muka saya. Waduh, lebih tepuk tangan memang so beda no saya. YouTube so tepuk tangan so begini. Waduh, mesti lihat cincin. Sebelahnya ada langsung serangan jantung. Doa di gereja Jomim, toto dia angkat tangan, dia overlap sendiri dan dia kira di gereja karismatik. For apa itu kan ada angkat tangan? Mesti lihat cincin biar di belakang sakit hati. Cuma gitu, tapi giliran persembahan polo, 2000. Kadang itu masih kalau 2000 kok kalau bagus boleh, jadi kadang sebubu ikan jodohin. Tapi sekali berdoa Tuhan kau berkati hidup, udah 2000 mana beli gorengan yang nggak cukup. Apalagi di sini di Amerika 2000 dapat apa? 2000 rupiah, nanda tuh, one penny nya dapat apa? Sekarang $1 kasihan. Termasuk kita tiap kali manggung kan dia dapat itu $1. Ya ampun, Mongol cuma $1. Ih, bersyukur. $1 kalau gabung 10 jadi $10. Jangan lihat jumlahnya, lihat dari keinginan hati yang memberi. Kalau sama cari doi kita nggak mau ke Amerika, dingin ke nenek moyang. Itu kita di Indonesia dan tapi manajer. Orang 1 minggu, 1 bulannya 1 show hidup. Apalagi orang tinggal di Bali. Tapi sampai hari ini jujur teman-teman, Mongol kalau pulang Manado itu kalau ada acara, itu pun kita posting, semua pulang Jakarta baru kita posting Manado, you are the best. Di mana dong? So di pesawat. Memang anak setan mau ngambil soalnya bagi. Jadi apalagi Mongol, kita dari orang kita yang kita manajer lah di belakang dia nama Gabriel Limpele, dia orang Tondano. Orang Manado, maksudnya orang Tondano, Limpele apa Sereta. Berarti bersaudara, nggak pada omel di muka orang Tondano Limpele. Di papa di mama gembala sidang di Manado. Sama, kita panggil dia kerja di kita juga lucu. Kita tanya Tuhan dulu nikah, dia bilang, Tuhan di surga mau tanya bagaimana? Mau berangkat sekarang biar besok 3 malam. Iya tuh. Orang kan kerja bukan berarti orang hidup dalam dosa tuh. Kerja kan juga bagian dari pelayanan. Mongol juga sama, pelayanan gereja juga Mongol terima. Kenapa? Karena kita juga ingin share ke banyak orang. Kita aja jelek bisa Tuhan berkati. Apalagi Anda. Saya yakin dia tuh dari umur 4 tahun. DP asli kita pe papa setinggal mama lagi hamil 2 bulan. Papa tuh mingkas dengan tai-tai. Dia pergi. Mama meninggal umur 4 tahun. Anak mau cek di YouTube yang tentang mama di Pasu itu real. Bukan cari sensasi. Mamaku meninggalnya dengan kondisi di Pasu. Umur 4 tahun. Harusnya tidak akan sukses Mongol hidup. Tapi kan berbeda kata Tuhan, itu sukses. Dulu kita gembel mana ada saudara. Sekarang kita kaya artis semua ada di sebelah. Dengan cerita yang berbeda-beda. Serius. Dulu mana Ron? Orang memang solia, mana berbakat seni. Memang kasihan tontong anak mama cantik sekali. Akhirnya kasihan menurun pangan. Dalam hati kita ingat kapan kita pernah ketemu di Oni. Kayaknya belum pernah. Apalagi yang dulu manggung di Kelapa Gading ulang tahun MKG. Mongol satu-satunya stand up yang perform. Kelar stand up, Mongol semua pulang langsung dikawal satpam. Ada tante-tante dari belakang. Ron! Mongol langsung berhenti. Kalau dia panggil nama Roni, pasti saudara.
Tapi kalau dia panggil Mongol pasti fans. Ya tuh, dia panggil Roni mau seperti Mongol balik. Ron, ingat apa mama Min toh? Iyo tante kita pe mama Min. Kenapa tante kenal pak mama? Aduh Mongol kita ini kan apa tante Mongol. Kita bersaudara dengan apa mama. Oh, waktu di mana? Di Sangir dulu. Kita dengan apa mama satu sekolah, satu kelas, satu tempat dulu Ron. Kok? Aduh mana beli mama dulu Ron pandai sekali, putih sekali sama dengan orang Tondano. Tapi memang kita punya mama putih. Terus masa mana lupa Mon? Cuma ingat. Kita langsung bilang mana yang gila ini tante. Kita punya mama SD, kita yang suruh ingat. Belum jadi kita tante, belum ada kita di situ. Kenapa tante suruh kita yang ingat? Dia paksa coba mama mana ingat bilang kita ini belakang yang bilang dia berapa tante butuh. Nggak usah bawa mama itu nyarnya maksudnya begini. Udahlah kalau memang mau apa itu yang Mongol bilang gereja boleh undang Pak Mongol. Kita tidak pernah memberikan berapa ini harus bayar. Tetapi maksudnya ada satu persembahan kasih berapa kita minta doyo motor, tidak terserah mau kasih berapa. Nah kalau mau kasih suka terlaluan. Karena Alkitab yang bilang orang yang kerja harus dikasih makan. Ya toh? Nah sekarang di Amerika makan semua harus beli. Tak stres kalau kemarin di Amerika ada cari-cari ikan tude. Satu mall kita ada putar-putar cari di mana sih dia ada ikan tude. Ternyata ada yang di bagian beku, tapi di tulisan makarel. Aduh, ternyata di sini gede ikan tude kita kira sick fish, kan kembung, toh kembung kan saki, berarti sik. Gitu. Tadi orang juga pas yang Karano lagi OTW ke sini ada live sementara makan pisang. Lo tanya pisang apa itu? Terbilang pisang goreng, maksudnya kamu kan pisang apa? Sus banana, pisang sepatu, sepatu sus, pisang banana, jadi pisang sepatu. Lagian kita di bahasa ini semua mau tanya. Kadang-kadang suka bikin darah tinggi. Terus kalau orang nanya begini, terus bagaimana mau? Anak mau sampai hari kapan anak mau stand up? Sampai soalnya laku teman-teman. Iya tuh. Menghibur orang itu sedap. Kita punya pengalaman stand up banyak sekali. Stand up di orang mati kita 4 kali. Itu yang membuat mall stand up paling mahal dan stand up paling apa dibilang kalau di Indonesia tuh dibilangnya stand up paling berani. Kita presiden so 3 kita bagi. Pak SBY, Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak Gibran kita so pernah stand up di muka Baduy. Tapi keberanian bukan di situ. Stand up di Panglima TNI dari zaman Pak Gatot sampai sekarang. Kapolri dari zaman Pak Barodin Haiti sampai ini hari. Tapi keberanian di acara orang mati, Pak. Dan jujur itu bukan mau stand up, mau datang melayat. Jadi orang kasihan antri mengucapkan turut berduka cita. Jadi sementara antri di muka Pak Mongol Ibu Maya Rumantin. Mongol lagi sementara hafal tuh biar jangan sama dan itu. Tahu MC dan belakang. Kita akan dengarkan stand up komedi dari Mongol. Kita langsung, setan orang mati disuruh ngelawak di orang mati bos. Kita itu tekanan jantung. Kalau Tuhan ini kalau dia lucu, kalau dia iko habis Mongol. Kita langsung bagaimana ini? Tahu-tahu dia istri ngomong tolong hibur ya Mongol. Anaknya langsung bilang iya Kak Mongol kasihan mama udah 3 hari nangis terus pingsan nangis lagi tolong bantu ya Kak Mongol. Kita langsung gila ini orang mati terus balap. Pas depan naik Ibu Maya Rumantin Mongol datang, bunda kita mau ngapain gimana? Yaudah Mongol kita nyanyi lagu Indah Rencanamu. Kita langsung bilang oh iya Indah Rencanamu adalah lagu paling banyak dinyanyikan di acara orang mati di Nado. Cuma begitu di orang mati pasti akan ada yang menyanyi Indah Rencanamu Tuhan. Maka
makin bikin orang menangis tuh akhirnya ada yang kan ada 3 lagu orang mati di nada yang tidak pernah tidak dinyanyikan. Indah rencanamu, apapun juga menimpamu, oh Yerusalem. Oh Yerusalem. Tapi di tengah-tengah itu nanti ada yang suka bunyi rupa babas dan karena suampa hari dia menangis habis di suara saya. Pas lagi Ibu Maya macam aduh kita nih boleh menangis, kita suara jelek banget. Serius kemarin kita kurang gagah kalau usul-usul nyanyi. Tapi yang jadi masalah waktu itu pas lagi ngomong begitu ada Ibu Maya, istrinya ngomong, "Mongol tolong hibur ya nanti Oma transfer." Sumpah demi Tuhan Yesus, pendengar kata transfer itu goyang mongol beiman. Serius bos, kitanya pakai hitung 1, 2, 3 langsung main di tangan langsung di tengah langsung mongol stand up. Orang tanya terus bagaimana mongol? Orang mati kan bawa materi apa tentang orang mati? Juga mungkin dia lapor polisi. So mati soalnya dia itu. Jadi mongol bawa dia no jadi materi. Kita bilang ini kita lihat di peti mati mahal begitu. Terus bapak-bapak ada pakai jas, kok pakai kaos tangan. Kita tanya pada dia anak ini papa dulu pas kibraka bagaimana? Pakai kaos tangan. DP anak mau marah dosa, mau marah siapa suruh dia todong itu. Terus yang kedua mongol kita lihat tuh di peti mati. Karena mongol kan ini peti mati tuh. Mongol di sini pas stand up kita lihat tuh DP minyak wangi tuh sampai 8 botol. Terus kita lihat ada Alkitab di sebelah kanan jenazah. Kita bilang pada keluarga ambil Alkitabnya. Orang dia hidup aja nyapa baca paling mati. Jadi teman-teman yang hadir hari ini kalau ada saudara meninggal di kampung, jangan taruh Alkitab di peti mati. Sekalipun itu DP buku kesayangan, jangan taruh karena dia so mati. Nak mungkin jam 4 pagi dia doa pagi, so habis dia. Jadi itu mau lakukan mongol oma di sana juga begitu, meninggal umur 100. DP anak taruh kita mama PAD taruh Alkitab di peti mati. Kita bilang anak saja. Orang pemain mau ingat memang anak kurang ajar itu oma pe buku bukan perkara oma pe buku oma buta huruf. Siapa yang mau baca? Mongol tahu dari mana dia buta huruf? Mongol yang batamang dia ke gereja setiap Natal. Pendeta suruh baca Matius 1 dia buka dari Kejadian. Di mana oke? Matius oma. Baru Matius apa? Belum 6 Nabi Nuh belum masih di so ayat 20 oma belum masih di apa di Yakub dan Laban. So habis baca ayat 27 oma baru keluaran 1. Di mana oke? Matius oma. Gitu ya. So sampai 2 syafat oma masih di Mika 5 ayat 1. Bekalar ibadah oma bagi kenapa no Matius so habis ibadah oma. Jadi sekarang dia mati taruh Alkitab siapa mau baca. Yang ketiga yang bikin aneh di orang mati 4 orang disulut adalah jenazah tidak pernah pakai sepatu. Cuman dicek, cuman sampai di kos kaki bos. Sepatu dia pajang di sebelah kaki. Kita pernah tanya, tante siapa yang pakai kos, yang bisa pakai sepatu. Sambil menangis dia bilang, iya kok mau biar om ya bajalan. So mati, dia mau bajalan kapan? So tewas om, mau kemana dia? Kira mau kamantos, so mati. Jadi om bilang, tante pakai Jo, kasihan omnya. Karena nanti hari ke-7 Tuhan datang di dunia orang mati, Tuhan bilang pada dia ikutlah aku. Ya bos tunggu sepatu belum. Akhirnya apa yang terjadi? Tadi tinggal pas dia lihat, ya Tuhan so hilang ya. Ya jadi masuk surga itu. Jadi kayak orang, sedap dia jadi stand up ngomong.
Sebenarnya stand up itu sedap kalau lunas. Jadi nggak usah pusing, nggak usah peduli dengan orang. Mongol, karena so gede sekali. Ada mongol bersaudara, Ron so gede ngana. Aduh badiet Ron, banyak makan buah. Jangan nih, aduh. Kita di Amerika cuma satu yang mongol nggak suka. Karena kita kulit kering sayang, mau pakai hand body bagaimana tabal, sampai garam putih itu semua. Makan pepaya mongol, biar bagus for kulit. Ya no Tuhan, ngapa yakin tiap hari makan pepaya begitu jodoh muka. Jangan dilihat, monyet tiap hari makan pepaya begitu jodoh muka. Nggak ada dempet glowing, nggak ada sayang. Nggak ada. Orang suruh berenang biar kurus mania no paus biru. Lapan samudra dia berenang sampai di ujung tetap bantet. Jadi nggak usah dengar kata orang. Kumpulkanlah duitmu. Sama di sekarang Mongol kita kasih ada kumpul doi. Nanti kalau Tuhan izinkan Mongol tak kumpul, kita mau ke Israel. Bos, Mongol bisa ke Israel. Kita dulu bermain endorse tiket untuk, jadi kita jualin tiket orang ke Israel. 3 tahun dapat bonus 4 tiket gratis bisnis kelas. Kita pulang rumah langsung bilang, Mi, seturung jatuh koper. Siap-siap kita mau urus mami pepisah. Mau ke mana sayang? Mau ke Israel tuh orang, mari jom bisnis kelas. Ya Tuhan, kita pemami langsung tanya. Orang mau ke Israel, mau baku dapat yang siapa? Kita langsung, betul padi ya. Orang ke Israel mau ketemu dengan siapa? Dan Tuhan Yesus di sorga, dia bukan di Israel. Mau baku dapat yang siapa? Murid Tuhan Yesus 12, so mati semua orang. Gak ada yang tersiksa, mau Zebedeus, Timotius hilang semua orang. Terus mau ke Israel ngapain? Cuma disuruh makan ikan Petrus, Peter fish, 250.000 1 ekor. Mana pilih di Tondano, Payangka 8 kilo itu 250 Pak. Satu gereja boleh kena undang. Iya kamu mau biar nanti orang di sana kan boleh mau bermain di laut mati. Kamu mau kan di lumpur bagus buat kecantikan. Ada pebodok sayang, itu garam. Mana ada garam buat kecantikan, yang ada kulitmu rusak semuanya. Jadi sampai hari ini ngomongnya pernah ke Israel. Kita kalau ke Israel tuh mami meninggal, malupa lama. Kita mami kasih 87 tahun. Ibu-ibu Benado yang vermois sekali. DP kecantikan sampai hari ini masih terpampang nyata di DP muka. Kerutan memang ada, tapi dapatnya sekali kalau muda cantik. Cuman sekarang dia suka emosinya jelas gara-gara kasih yang DP halus. Yang salah siapa? Dia yang salah. Siapa waktu umur 24 dia tato. Dia tato gagal sekali sayang sekarang karena dia sudah tua, dia turun. Jadi yang tadinya alis di atas dia pororok. Jadi udah begitu dia tanpa darah tinggi karena warna berubah. Waktu dia tato hitam, sekarang army look. Itu katanya. Yang jadi masalah pensil alisnya ada warna hijau, ada hitam dan coklat. Jadi dia selalu, Ron cari akang lo kasih yang ini. Mami alis kasih yang pindah warna. Tapi lama itu jodoh mi sulam jodoh. Bagaimana mau sulam Ron 2 papang jadi nanti alis lama dengan alis baru. Satu di sini tambah baru jadi 2. Sama dengan alis jalan tol. Kita bilang bagaimana dan pokoknya kita nih mau tahu nggak cari kalau nggak mau ke Amerika ke Jepang. Kita so keliling Fifth Avenue. Yang dah ada. Lipstick boleh ada warna hijau, tapi alisnya ada. Kita langsung telepon nih, sorry kita secari-carinya ada, pakai spidol Jo. Ada kan spidol sinomen hijau, tuh Pak itu permanen. Selamanya karena minyak tanah aman itu. Yang ribet siapa? Dia yang ribet.
Belum lagi aduh kita sekali waktu kesana kan kita gereja di GBI Senayan City. Lagi mau ibadah saya so persiapan so doa di besok leader lagi persiapan tahu telepon masuk. Ih mami, halo Mi, Ron, di mana Rangana Ron? Di Senayan City non lagi mau gereja. Ih mami lagi sensi dengan adik. Hah? Bapak di sini mami? Nyanda no cuma mau jalan-jalan. Curung buat kamari. Bapak dapat di mami. Kok mami di mana dan ini? Mami kasih yang ini ada di toko. DP ciri-ciri dia coba jual tas sama dentika. Bottega sana. Kita langsung mulai pucat. Habis ini doi. Betul. Mongol peturung baku dapat Mi, mari dia mau ikut. Itu buron pada bagus di dalam. Dia langsung masuk, kita langsung stres. Kasih tahu kita stand komedi termahal yang masuk mama, yang mungkin yang beli. Dia langsung bilang, Ron ini bagus for mami warna hitam. Beli akan memang mami. Kasir senyum. Target tercapai. Gas jodoh ini. Berapa mas? 126 juta bang. Oh iya nggak apa-apa. Gesek sek. DP hari Rabu sayang itu kan hari Minggu. DP hari Rabu dia ikut acara kerukunan keluarga kawan Noah di Asmi. Dia bawa tuh Bottega sayang. Purba kuda pedin teman-teman. Pulang di dalam isi cucur. Yang paling kita darah tinggi dia isi ada cakalang goreng, tabuka DP plastik. Jadi kita kasihan, kita bilang Mi, kemana ndak isi di tas lain? Hi, malu mami kok tenteng-tenteng Ron, jadi mami sih masuk sini. Saya bilang Tuhan kalau ini dosa terus tampilin orang. Mari kita bilang yuk mami, kasih muka juga sama mau bawa cuci di seng-seng. Sampai ini hari tuh tas. Tetap masih ada bubuk cakalang. Jadi sekarang kalau dia butuh apa-apa kita nak pernah panggil di mall, kita yang beli langsung. Di mana ambasador lantai 2 ada Bottega cuma 270. Bagi Jo, mami ini tahu mana asli mana palsu. Yang penting sama dentika. Ya Jo, dia pulang Manado, aduh Tuhan. Dia bawa DP aksesoris semua saya. DP cincin berlian dia bawa, DP cincin mutiara dia bawa. Balik Jakarta kosong tanpa cincin. Kita bilang Tuhan, dosanya masih masuk pada dia di Bati Werda. Kayak semua dia memang. No DP saudara, DP adik ada 3. Kalau 3 adik 2 cincin, gembel no mana. Mi mau marah. Biar Joko Arone kan orang masih boleh mau cari berkat Tuhan pasti melimpah. Kita yang cari susah. Kita baru main film kasihan demi dapat cincin berlian mengira gampang. Kita nyanda ganteng sayang. Kita nyanda cakep kalau bahasa Jakarta. Nggak mungkin pemain film mau main sinetron jadi pemeran utama. Muka-muka begini pasti korban. Serius kok. Kita main sinetron pertama judulnya Naik Enak Turun Ogah, pemeran utamanya Om Indro dan kawan-kawan. Mau jadi apa? Kuntilanak. Oh ini kira kita jadi pemeran utama 1, jadi kuntilanak sayang. Dong gantung di pohon. Artis lain pakai stamen, Mongol sendiri dia kasih naik pohon. Cuma dia tangga, oke Pak Mongol naik dia payah. Ya nanti jadi bapak duduknya ngadep ke sini ya payah ini kameranya. So duduk di atas, oke bang, action. Yang ada dialog, cuman hihihi, cuman begitu. Demi doi bos. Jadi jangan mau dianggap kita main sinetron, ini kasihan. Semua sinetron kita diganti-ganti serigala, cuman 1 scene. Oke now, action. Datang motor dia tabrak jatuh pulang nongol. Begitu Pak. Tuhan. Ada sinetron yang paling malam mau bintangi di judul apa? Maija pengen ke Mekah. Itu sinetron Muslim karena sama-sama dia tukang bubur naik haji. Ini Maija pengen ke Mekah, kita kasih yang Kristen.
Kita langsung bilang, Pak, kita kasih cuma bisa assalamualaikum, alhamdulillah, dan bismillah. Yang lain kita nggak mungkin bisa. Udah tenang Pak Mongol, kamu tetap main. So gila ini orang. Tadi kau salah baca. Iya toh, orang kan harus berpikir begitu. Nanti dihantar netizen habis Mongol. Udah tenang Pak Mongol tetap main. Tapi Pak, udah Mongol, main aja. Kita ini kayak ini sutradara nutut banget Mongol harus main. Kita iseng-iseng nanya, Pak, nanti judulnya apa memangnya? Oh, judulnya Mongol babi ngepet. Kita langsung bilang pasti kita yang jadi babi ini betul. Sinetron Islam, Pak. Yang bermain film Kristen cuma kita, pasti kita yang jadi babi. Kita dia bilang, oh, aduh, kayaknya belum jodoh. Udah tenang, Mongol. Kenapa sih kamu takut banget? Bukan soal begitu. Maksudnya udah tenang, Mongol. Siluman babinya udah ada. Maksudnya udah ada siluman babinya. Udah ada. Siapa, Bang? Preti Asmara almarhum. Oh, Mak Preti jadi siluman babi. Iya, Mongol. Yang jadi babi ngepet juga udah ada, jadi kamu tenang, gak usah takut begitu. Siapa yang jadi babi ngepet? Aldi Tahir. Oh ya udah, berarti so ada 2 babi kan ya mungkin 3 babi gitu. Jadi kita langsung, oke. Terus jadi udah ada bener ya Bang? Bener ya Om? Iya bener Bang. Ngapain kita bohong tuh, mereka lagi sementara didandanin jadi babi. Oh, oke dan kalau begitu gaspol. Terus kita iseng-iseng nanya, terus nanti Mongol jadi apa? Oh, kamu gendong babi Mongol. Ya Tuhan, ya Tuhan. Oh, nih bangunnya di YouTube kalau nggak percaya. Dulunya Maija pengen ke Mekah episode babi ngepet. Mongol gendong babi sayang. Dan mohon maaf DP babi original. Orang lain babinya serofo, Mongol asli itu babi sayang. Warna hitam, dia ikan di bawah pohon rambutan, dia merah, dia kincing. Yang bacebo apa? Kau tahu saudara, oke Mal, sekarang lu yang Mal sin 27A gendong babinya. Oh Tuhan, tak bilang belum mandi nih babi, bagaimana? Terus orang bilang begini ke Mongol, terus kalau begitu kenapa lu nolak? Nggak nolak Mongol. Kalau lu nggak makan harusnya lu bilang aja, nggak dipakai. Dia bilang, aduh Tuhan, 1 episode Mongol dibayar 30 juta. Syuting sehari itu bisa 2-3 episode. Berarti sehari kok dapat 60 juta. Jangankan 1 babi, 1 kandang lagi kita gas. Doi masuk polo YouTube. Buat apa YouTube? Cuma cek Sulawesi Utara artis yang paling banyak, pemain film paling banyak main film sampai hari ini Mongol. Kita 54 layar lebar Mongol bintang. Termasuk sekarang yang lagi tayang Jangan Seperti Bapak. Itu Mongol film yang ke-54 kemarin, yang tahun lalu yang Gereja Setan. Mongol pemeran utama 1. Dari 54 film layar lebar, 7 pas yang kita jadi cowok. Cuman 7 jadi laki-laki. Tapi sisa jadi baji. Baji juga. Jadi Sailor Moon, Wonder Woman, gas tuh, di rock begini pendek. YouTube orang kaya. Terus gimana Mongol waktu main film-film itu gereja komplain. Pak Mongol penambah Tuhan, suka melayani mimbar. Pak pilih dong karakter yang memuliakan Tuhan. Kita bilang Pak, maunya segitu Pak, tapi mukanya sampai. Selama Aliando, Al-Ghazali, Ali semua masih hidup, nggak mungkin kita masuk situ, pasti jatuh pohon, dia jadi bencong gas jo. Saya main komik 8 1 film di 150 juta, jadi Wonder Woman. 7 bulan kemudian jadi Sailor Moon, jadi Black Widow, jadi banci salon lagi, DP honor 150 juta. Dan 15 jutanya kan ke gereja sebagai perpuluhan. No, kalau mau nggak setuju kita jadi bencong, kasih pulang tuh doi. Iya dah, kita jadi bencong mau marah, lebih perpuluhan mau ambil, kurang ajar mau. Aduh, jadinya usah susah nih. Jalani jo teman-teman. So di perantauan tetap semangat.
Tadi kita ada satu tamang, dia bilang, Kak kita pe mama ada di NH, nanti mau baku dapat di Kak Mongol. Kita bilang, Dek, anak pe mama di perantauan yang perlu ngana lakukan apa, doakan anak pe mama, karena Amerika tidak baik-baik saja. Ngana di Manado di kampung dengan 5 juta itu selebih dari cukup. Anak pe mama kasihan, kalau dia tinggal sewa rumah di Amerika mahal kan rumah, bisa 1.300 per bulan katakan, lebih bahkan kan, bisa berapa, $2.000, berarti 30, kalau dia sekarang 17 berarti 35 juta cuman buat rumah. Tuhan, Babe kredit judi Manado 35 juta per bulan Tuhan, terus per makan $1.000, terus DP 2.000 pengoni di kampung, terus mana DP mama kasihan. Bacaan apa? Sus banana everyday. Goreng-goreng bisa nih, kasihan jangan. Jadi kita bilang pada dia, anak DP mama kirim 1 juta, ngana harus bersyukur. Buang anak DP mama bisa memberi ngoni setiap bulan 16 juta. Saya jujur salut dengan Bapak Ibu yang hadir malam ini. Anda adalah pejuang-pejuang sejati. Orang di Indonesia yang makan di rumah masih ada sebelah rumah. Pasti mama pe adik, mama pe kakak, nani dan sebagainya. Anda di sini mau minta makan di mana kalau habis? Itu kita pernah merasakan hidup seperti itu. Di Jakarta kita pertama kali datang ke Jakarta mau apa? Sekolah pendeta, teman-teman. Saking DP niat suci dan tulus mau sekolah pendeta, rela naik kapal Lambelu, ekonomi dek 2. Jadi kalau kapal tenggelam, so paling pertama mati orang yang di dek 2. Soalnya mau lari itu pasti. Berangkat ke Jakarta mau sekolah pendeta, tahu-tahu dia sponsor hilang. Terus orang nanya, kenapa ndak pulang Kang Mongol? Waktu itu kita kasih yang malu mau pulang, karena sebelum berangkat kan sudah didoakan. Ada pemutusan dan nanti kalau belum apa-apa pulang nanti lo semua selesai. Biarkan Kang Mongol di Jakarta luntang-lantung jualan koran. Kita berjual koran teman-teman satu geng Manado yang ada di Jakarta ketemu di gereja nih mau duduk bareng Mongol. Selalu bikin malu dong anak Mongol. Pulang juga, apa sampai siksa begini. Jadi setiap kali ketemu di gereja, orang so duduk, kita duduk, orang pindah. Selalu malu. Kita pada dalam hati, mau ini tahu tuh perjuangan hidup. Orang yang berjuang dan dia maju, itu tuh Tuhan tuh penyertaan. Awok jadi artis kita. Bukannya ada orang yang sudah bilang, dulu gua suka nongkrong bareng sama Mongol. Tarado dengan api bibir. Dia nongkrong sama Mongol di mana ada pernah nongkrong? Orang dulu ngana malu, cuman kan nak mungkin tuh Mongol begitu tuh. Benar malu dia pernah duduk. Kayaknya 2 kali nih. Kita habis itu kita Tuhan ampuni tapi dosa sobat dusta. Mari kita tahu Tuhan tak memarah tuh, soalnya di Alkitab dan Tuhan kacang renebon itu kan bagian nasi kebohongan. Kacang renebon itu mengingatkan tentang kebohongan yang diberkati. Ribka berbohong, gitu. Sampai di Papa bilang ini badan-badan Esau tapi suara-suara Yakub. Diberkati, hak kesulungan tetap jatuh kepada seorang pembohong. Jadi boleh berdusta. Sama ini kita tanya, boleh berhutang? Boleh. Setuju karena Roma 13 dilarang berhutang, tapi boleh berpinjam. Karena Ulangan 28 yang suruh. Engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Jadi Mongol berpinjam Pak Ibu, penggenapan dia kasih pinjam Pak Mongol, dia sendirinya berpinjam. Oleh sebab itu coba monitor di bank. Di bank itu tidak ada namanya hutang. Semua bentuknya pinjaman. Prinsip Alkitab dilakukan. Bahkan sampai pinjol pun pakai kata pinjaman. Jadi santai yuk. Nah usah pusing dengan hidup. Ngoni di Amerika, takutlah dengan setan di Amerika. Karena orang ada senso, ada kapak, ada pisau, ada belati. Kalau Indonesia tidak usah ngoni takut. Setan Indonesia 90% difabel.
cacat semua orang. Suster ngesot, pocong, wewe gombel, semua kasihan orang dapat sayang sejujurnya. Ini komunitas yang hari ini mau sumbang, ayo kumpulin duit orang sumbang kursi roda Pak Suster ngesot. Kasihan dia. Dan suster ngesot itu adalah setan yang paling bikin kasihan. Karena dia pasti hanya ada di rumah sakit. Nggak mungkin dia nyebrang jalan, Pak. Habis di pala-pala itu. Karena batu, botol, segala macam. Karena dia cuma ada di rumah sakit karena rumah sakit Ubin. Tuh, pocong begitu. Nggak mungkin ada di sini, kasihan. Oh dia kena angin dingin mati ulang tuh pocongnya. Kasihan. Tuh, jadi nggak usah takut. Bagaimana kamu supaya nyada takut? Makan babi buat anda yang beragama Kristen. Kenapa harus makan babi? Karena Yesus pernah mengusir setan di Gerasa. Setannya masuk ke mana? Ke babi. Yang minta masuk ke babi, setan apa Tuhan yang suruh? Setan yang bilang, bos ada babi sana. Boleh orang mau masuk? Gas. Masuk berarti babi ada apa? Ada setan. Orang makan babi berarti orang makan selesai. Jadi gas jo. So itu nyanda ada di tomohon setan dia datang. Ada usah takut Tuhan jangan kantoran tombi oma don ceki. Terus santai makan jo babi. Kita kemarin ke Jepang dan kita punya manajer dan tapi adik cewek mau makan, kita nyajak makan babi teman-teman. Pas kita mau masuk pesan makan keluar mie DP di atas, kita curiga itu daging babi. Kita tanya DP pelayan, this is pork? Dia jawab, no, pig. Kita langsung makanya daging babi itu kan DP bahasa Inggris pork ya. Ini kalau diartikan berarti babi. Kita sampai, iya ada materi baru, this is pork. Terus kita kan cari-cari tahu apa sih bahasa Inggris enak. Kita kasih yang bertanya apa tuh bapak, Pak, this is kimochi. Nyak senyum tuh bapak, langsung buka asam. Kita tanya pertama, kenapa dia marah? Ngol kimochi itu kalimat kasar. Oh, kita kasih banyak bawa di film dia bilang kimochi begitu. Ternyata bahasa Inggrisnya oishi. Terus kita ke Jepang yang pilih cuma 1 derajat. Kita pergi masuk New York 25 derajat. Pulang rumah hilang semua saya. Pororo menciut kita bingung. Pas mau mandi kasihan hilang dia. Oh Tuhan. Aduh kasihan, tak mau cari daun bungkus di mana. Jadi buat Muni jangan terlalu banyak keluar jadi dia pororo. Aduh, Amerika yang indah dan bermain. Yang kita bikin darah tinggi, sebenarnya di Amerika yang paling keren tuh itu. Tapi yang paling bikin Mongol nggak terima adalah orang tinggal di hotel bintang 4. DP sarapan pagi sayang. Yang nggak ada bubur ayam, yang nggak ada nasi goreng, nggak ada kue tiaw goreng, cuman telur deng kentang deng waffle. Kita bilang Tuhan kita udah bayar $200, mau cuma kasih pagi ini. Tuhan, kita langsung bilang Pak, tapi manajer tak salah ini orang masuk hotel. Kok DP telur kok kalau dia dadar, puji Tuhan. Dia itu yang pada masuk telur apa scramble ke apa itu. Kok dia nggak kasih leper. Dikasihnya garpu, ya tak bisa begini terus. Tuh bagaimana ini kamu lolo jadi ngasih aku. Terus ngomong ada kan namanya apa? Tuh pokok kerans begitu dong. Di sereal. Kita ambil, kita cari-cari mana di susu ini. Yang enggak ada. Kok lihat di ujung meja? Ih, ada rupa di termos begini warna putih. Tak kira susu polo. Kita bagi dasar, kita campur, kita makan. Mata. Pas kita PHK, ya Tuhan adonan waffle. Saya bilang selek lagi di sini. Aduh, bikin malu dong Pak Beta. Terus yang bikin Mongol stres apa lagi kasihan di Amerika.
Kita beberapa kali masuk kincing sayang. Kita sampai bilang Amerika ndak ramah ukuran orang pendek. DP urinoir dok di sini. Jadi kita mau kincing, Tuhan nyati kita bilang bagaimana ini mau Tuhan ini. Kita sampai masa kincing bawa lupa. Ya ampun Tuhan, tinggi sekali dok itu. Aduh. Kong kita ada manggung di DC di Maryland, di nama ada restoran ngado kalau mau ke DC, di nama Artarini. Petintip di makanan. Mau manggung, keluar kita kan sebelum manggung selalu mau kincing, mau pipis dulu toh. Kita mau buka, ada orang, jadi kita tunggu dia keluar. Kok dia pagi-pagi nih, ngol, tisunya pipis. Kita langsung hati. Kita kasih kabar. Dia tuh kenapa harus begini, Pak? Selama dia tisu syukuri. Bagaimana kalau dia gantiin daun pisang? Kita pernah ikut pramuka teman-teman, mendaki gunung gede yang ada toilet. Orang buang air, gali tanah, ceboknya ada air, ada daun pisang. Kita ambil daun pisang sayang, kita susung anam, kita lap, tarabi, robek kasihan dia. Kita tambah ulang 12 tetap tarabi. Dan cuma orang Indonesia tarabi dia bukan cuci tangan, dia cium dulu. Jorok. Berbilang masa begitu bongol, emang realita. Coba mau dicek, mana ada orang negara manapun ambil tai hidung dia jagulung. Hanya Indonesia yang ngupil di pelintir. Saya pernah manggung di Afrika, nah ada orang ambil tai hidung dia gulung, nah ada dia ambil dia buang. Indonesia nyanda saya memang dia gulung. Kita tanya kenapa digulung bro? Enak tau ngol becek keringnya. Jorok. Di mana DP jorok saya? DP buang. Orang bule diselepet. Orang yang titip di mana dia hantam. Di bawah speaker dia bagi, di mana yang dia boleh mentutup. Di daun, di baju tamang dia hantam. Itu ya orang. So itu negara terjorok di dunia karena ya itu tadi dalam hal ngupil. Resa kepo bangsa kita juga di atas rata-rata. Amerika orang berantem dicuekin, Indonesia ada orang bakal lain dia mundur. Siapa ya? Di Prancis kok meledak orang hilang, di Indonesia kok meledaknya sampai 15 menit, numpuk orang di situ. Di polisi lagi tembak-tembakan. Yang mana? Yang ada di takut tuh orang Tuhan. Kita bilang tiarap ada peluru mati ngana. Yang mana? Kan ada beritanya tuh. Mobil polisi Malang di Jalan Tamrin tembak-tembakan sama teroris yang di dekat halte. Tuhan nyelonong tukang sate di detik gerobak. Bukan dia tiara. Di video dia bagi pas. Dia bilang so gila ini tukang sate. Kenapa dia bagi pas? Berarti ada yang pesen. Jadi mungkin dari 6 polisi tuh kan 2 tusuk pak. Cuman kita tak begitu. Yang kedua di mana DP bukti kita kepo, hanya Indonesia yang nggak boleh dengar orang kentut. Di Amerika kemarin di Wall Street, di Fifth Avenue ada orang kentut cuek orang Amerika. Orang Indonesia kasihan nimbule pagi. Lagi pipis urinoir, bunyi di belakang. Put, terus siapa? Dia tunggu sayang tuh orang keluar. Pakai alasan cuci tangan di wastafel. Orangnya keluar jelas bilang, oh lu. Ya, kepo harus pagi, keponya Indonesia juga selatan apa? Serius. Kepo di mana lagi?
Orang negara yang paling unik di Indonesia dalam hal apa? Lagu anak kecil. Kita nggak pernah sadar banyak lagu anak kecil aneh bin ajaib alias lucu. Lagu apa kamu mau? Burung kuntilanak, masih ingat mau nih? Yang hadir masih ingat di pucuk pohon Cemara. Yang benar cemara cempaka. Yang benar cempara cempaka. Cempaka. Burung kutilang berbunyi bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu. Kita nyanyi sama-sama. Mengangguk-angguk sambil berseru. Mongol beli burungnya. Mongol beli burung kutilang 2 ekor, kita 1 kali beli. 4 tahun Mongol pelihara, nggak pernah bunyi trilin. Nggak ada burung bak bunyi trilin. Ada mah burung bajingan itu. Trilin. Bagaimana burung bak bunyi trilin? Lagu kedua yang paling aneh, menanam jagung. Masih ingat? Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Kita tanya semua petani jagung, bagaimanakah cara menanam jagung? Ternyata cuma pakai kayu yang ujungnya ditajemin. Terus dia cuma bagi-bagi set, masukin jagung, dia skop, set, tutup. Lah ini bilang cangkul yang lu mau tanam apa? Ini curiga kita pasti tanam jenazah. Karena hanya jenazah harus cangkul yang dalam. Jagung mah nggak perlu dalam-dalam banget. Sama juga, berapa warna pelangi? 7. Coba orang nyanyi lagu Indonesia. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, Merah, kuning, hijau. Habis. Di langit yang Ingat, langit yang biru, tapi warnanya hanya cacat orang di pelangi, kasihan. Yang ada 7 warna, ya kan? Tapi anehnya di mana? Pelukismu, siapa yang lukis? Kenapa dia tanya siapa gerangan? Kan so agung. Mau orang manapun yang penting yang lukis agung. Ributinya artinya pelangi-pelangi ciptaan. Berarti pelangi siapa yang ciptakan? Yang lukis? Nah, terus jadi bagaimana ini? Udah pernah kepikiran toh? Ya toh? Itu baru lagu. Belum lagi pelajaran SD. Pelajaran apa Mongol? Itu pelajaran yang paling bikin darah tinggi. Serius, Mongol sampai pikir-pikir aku. Tapi mau bagaimana so begitu ya? Tepuk tangan sekali lagi. Inilah Indonesia. Orang Amerika tuh nggak begitu. Dipikir dulu baru dilakukan. Kita dilakukan nggak dipikir. Padahal Anda kalau Mongol minta tepuk tangannya berapa? Sekali. Siapa mau nibor? Berarti kalau Anda yang hadir hari ini orang-orang pintar, berarti tepuk tangannya sekali. Buktikan, tepuk tangan sekali lagi. Yang kompak sekali lagi. Ya, lulus bahasa Indonesia. Karena kalau hanya sekali tidak boleh menggunakan kata lagi, harus kata saja. Sekali saja berarti cuma 1. Ini sekali lagi berarti berapa? 2. Sekali dan lagi. Jadi tepuk tangan sekali lagi. Yang kompak sekali lagi. Ini buktinya bangsa kita gampang dikerjain. Ya begitu. Kenapa Mongol negara kita gampang dikerjain? Anda pernah ingat pelajaran budi? Ini Ibu Budi, ini Bapak Budi. Masih ingat? Mongol mau tanya Bang Oni, siapa dia memakai nama? Siapa nama ayahnya Budi? Bapak Budi. Kemudian DP mama le Ibu Budi. Ibu siapa ibu? Ibu Stinches atau mungkin Ibu Carolinka, Ibu siapa? Atau bapaknya Budi mungkin Om Welem atau tidak ada penjelasannya. Nah itulah kita
dikerjain. Di mana mau lebih bukti kerjain? Pelajaran SD. Matematika kelas 3 SD bab 8 halaman 16. Perkara apa? Budi pergi ke Bandung, masih ingat? Bayangkan mereka yang jalan ke Bandung, kita yang suruh hitung sampainya jam berapa. Padahal kita nggak ikut di mobil. Iya tak? Bukti kedua di mana? Pelajaran Wati kelas 4 SD bab 9 halaman 22. Perkara apa? Wati pergi ke pasar, masih ingat? Ya tak? Wati pergi ke pasar membeli telur 3 kilo. 1 kilo telur 75 rupiah dan Wati membawa uang 5.000 rupiah. Ingat bawa duit 5.000, belinya 3 kilo, sekilo 75. Tuhan, berapa kembali habis ya. Dan mungkin orang hitung 100, 200, 300, 400. Padahal yang ke pasar siapa? Wati. Kenapa lu ngitung?